Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai materi kita yang baru pasca UTS, yaitu pemrograman database pada PHP menggunakan MySQL. Nah, yang akan kita lakukan pertama yaitu jalankan dulu file examnya seperti ini. Lalu jangan lupa untuk menjalankan Apache dan MySQL. Karena MySQL ini untuk database, maka dua-dua ini harus di running. Jadi harus di start. Nah, tunggu sampai selesai start, baru ini bisa di close. Lalu kita buat dulu database. Jadi silakan masuk di browser manapun yang Anda punya. Lalu kita bikin database, masuk ke localhost, lalu pilih PHP My Admin. Nah, di sini kita bikin tabel baru. Jadi cara bikin tabelnya Anda pilih new. Kemudian nama tabelnya kita bikin di sini. Misalnya karena kita mau bikin database untuk kuliah, maka kita bikin DB kuliah. Tinggal kita buat atau create kalau pakai bahasa Inggris. Lalu kolomnya karena kita mau bikin 5 field, lalu bikin tabel TMAS. Nah, seperti ini karena kita mau bikin tabel mahasiswa pertama, jadi bikin dulu TMHS, jumlah kolomnya adalah 5. Lalu pilih kirim. Nah, di sini tinggal kita bikin filenya. Jadi pertama bikin name, tipenya adalah karakter. Lalu jumlah karakter di name itu adalah 9. Kemudian kita tambahkan primary key. Jadi Anda geser kursornya, lalu pilih index, pilih primary. Nah, ini masukkan dengan ukuran yang sama, kirim. Lalu fill yang kedua, ini tinggal kita buat. Nah, misalnya kita bikin namanya 20, lalu alamatnya kita bikin 30, lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya kita pakai 10 aja, karena yang disimpan adalah pria atau wanita. Lalu kita bikin nomor telepon, pakai karakter, karena karakter itu kan yang disimpan adalah 08, jadi ada angka 0 pertama 081, maka itu disimpan dalam tipe karakter. Kita bikin 12, normalnya itu panjang maksimalnya adalah 12. Setelah itu kirim, simpan. Nah, tinggal kita isi data yang tadi ini, yang 5 kita bikin datanya. Jadi Anda pilih tambahkan, lalu kita isi NIM-nya, misalnya kita isi 1830.001. Nah, saya isi nama ya. Oke. Nah, ini karena sudah ada datanya, jadi saya tinggal pakai aja. Setelah itu kirim. Oke, lalu tambahkan lagi data. Nah, misalnya saya pakai nama ini, lalu saya pakai ini. Jadi biar lebih cepat. Oke, tambahkan lagi data. Setelah saya tambah lagi. Oke. Nah, cukup 3 aja yang kita buat. Kita bisa tampilkan datanya di sini. Jadi klik nama tabelnya. Lalu ini data yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita panggil dulu indeksnya. Jadi tadi kan di e-learning sudah di-share untuk file. Oke. Nah, tadi kita sudah simpan di local disk C, exam, kemudian htdocs. Nah, nama foldernya kan yang ada di e-learning ini ada, pilih yang database, kemudian di sini ada indeksnya. Kita coba jalankan dulu file index yang sudah ada. Oke, jadi tinggal Anda buka browser yang tadi, lalu ketik localhost. Setelah itu ketik nama foldernya tadi, jadi database. Nah, ini yang akan kita buat nanti. Di sini ada filenya, ini adalah headernya. Oke, yang bawah ini adalah footernya. Nah, setelah itu yang akan kita bikin, jadi kita pisah-pisah antara header dan footer.
Gunanya, jadi setiap kali kita bikin form, misalnya form kita ada 4, header sama footernya itu nggak usah dibikin berkali-kali di dalam formnya itu tadi. Jadi kita pisahkan header sama footernya, nanti tinggal dipanggil aja pada saat mau dijalankan indeksnya. Nah, jadi kita masuk dulu, kita kembali ke indeksnya. Indeksnya ini Anda jalankan, Anda buka. Oke, kemudian kita bikin folder dulu. Oke, di sini kita bikin folder. Nah, nanti ada folder untuk template. Jadi templatenya itu untuk bikin file header sama footernya kita masukkan di dalam file template. Kemudian untuk bikin form utamanya yang akan ada perintah edit, simpan, hapus itu tadi, kita bikin di dalam folder modul. Nah, jadi kita bikin 2 folder, balik ke balik ke ini Sublime-nya, lalu kita bikin file baru. Oke. Pilih file yang baru kita buat tadi, kemudian kita simpan dulu di dalam file template-nya. Kita kasih nama header.php. Nah, lalu kita copy yang dari index. Jadi di sini ada awal headernya. Kita pakai CSS. Nah, saya sudah buatkan template-nya. Tinggal kita pakai aja dan kita copy paste aja. Jadi biar nggak terlalu lama. Nah, jadi kita copy mulai dari atas yang ada keterangan atau remark awal header sampai di akhir header. Nah, ini kita cut aja, lalu kita pindahkan di dalamnya file header. Setelah itu kita simpan, lalu bikin file baru lagi untuk footernya. Nah, kita simpan dulu, harus dengan tipe PHP, lalu kita simpan dengan nama footer. Ambil lagi dari index, kita tinggal ambil dari sini awal footer yang paling bawah sampai akhir footer. Jadi footer ini kasih keterangan aja bahwa ini bisa diganti. Jadi ini footernya, kita paste di sini. Nah, ini kita simpan lagi. Kemudian sebelum kita bikin file untuk form utamanya, kita bikin dulu file koneksi. Jadi file new, kita simpan di luar aja. Jadi save, kita simpan di luar di sini, lalu kita buat koneksi .php. Nah, jadi kita bikin koneksinya dulu untuk baca MySQL-nya. Kita bikin tag PHP. Oke, pertama kita siapkan dulu. Jadi persiapan untuk identitas di servernya. Nah, jadi kita baca dulu, bikin variabel untuk baca servernya. Nah, huruf kecil huruf besar itu pengaruh ya, karena case sensitif. Jadi kalau mau aman kita pakai huruf kecil aja semua. Lalu kita panggil di database-nya itu kan kita butuh localhost karena kita menggunakan localhost. Nah, ini untuk nama server yang dipakai di PHP MyAdmin. Lalu user, biasanya kalau kita bikin nginstal baru itu kan ada user sama passwordnya. Nah, usernya biasanya otomatis itu namanya root. Jadi ini adalah nama database server yang otomatis itu sudah include waktu kita install. Lalu ini adalah passwordnya. Nah, biasanya orang-orang yang penting yang punya project besar itu biasanya kasih password. Tapi karena kita nginstalnya defaultnya aja, biasanya passwordnya itu tidak ada, jadi kita bikin kosong aja. Ini adalah password. Oke, terakhir kita baca untuk nama database-nya. Nah, database yang kita pakai di sini ini sesuaikan sama database yang sudah kita buat tadi di localhost. Nah, ini database kita tadi adalah DB kuliah, maka harus sama penulisannya. Jadi DB kuliah. Nah, jadi ini adalah nama database. Setelah itu, kita panggil
kita buat koneksi database-nya, baik untuk server yang digunakan sama database yang sudah kita buat. Jadi bikin variabel koneksi. Nah, lalu baca mysql terus connect. Nah, panggil nama servernya, yang variabel server yang sudah kita buat tadi, kemudian variabel usernya, lalu variabel passwordnya, sama variabel untuk database. Nah, ini untuk pengujian, jadi tambahkan or die. Nah, ini untuk pengujian, kalau Anda lagi sudah masuk di Java itu biasanya ada catch sama try sama catch. Jadi jika pengujiannya sukses, maka dia jalankan yang koneksi. Jika pengujiannya gagal, maka dia jalankan yang or die ini. Nah, jadi mysql lagi, lalu panggil untuk yang pesan error. Nah, variabelnya adalah variabel koneksi. Jadi kalau dia tidak berhasil koneksi, nanti dia akan tampilkan notifikasi error. Nah, selesai. Kita simpan, Ctrl S. Ini untuk variabel koneksinya. Lanjut ke bikin file baru, new file. Nah, ini kita simpan dengan nama, kita simpan di dalam modulnya. Jadi modulnya ini adalah form utama yang kita buat, lalu kita simpan di sini. Karena kita mau bikin tabel mahasiswa, berarti kita bikin form mahasiswa mhs.php. Nah, mhs.php-nya tinggal kita pindahkan dari indeks yang tadi, yang sisa dari header sama footernya, ini kita cut. Oke, lalu kita pindahkan di filenya mahasiswa. Berarti sekarang indeks kita 0. Sebelum kita ke PHP, kita buat dulu file indeksnya. Jadi indeks ini adalah yang dibaca pertama kali oleh localhost pada saat dijalankan. Jadi indeksnya itu adalah menampung semua form yang pada saat dijalankan itu dia akan manggil formnya header, footer, jadi file header, footer, koneksi, dan mahasiswa. Nah, jadi kita bikin dulu indeksnya, tag PHP. Oke, lalu kita include. Jadi ini istilahnya kalau di pemrograman lain biasanya ini menu utamanya. Jadi pada saat dijalankan yang jalan pertama adalah menu utama atau indeksnya. Nah, indeksnya itu isinya adalah koneksi. Nah, oke. Jadi pada saat indeks jalan, yang pertama yang dia panggil adalah koneksi dulu. Nah, setelah itu dia baca template-nya, template yang kita buat tadi, yaitu header.php. Nah, setelah itu include lagi, ini baca yang tabel utamanya tadi, form utamanya tadi, yaitu kita simpan di dalam folder modul, kemudian nama filenya adalah mhs.php. Nah, yang terakhir setelah header, otomatis kita bikin yang footernya. Jadi, berapapun form yang kita buat, itu nanti akan dibaca di indeksnya tadi, yaitu file koneksinya, template-nya, sama modulnya. Oke. Nah, selesai, ini indeksnya. Oke, lalu bikin satu file lagi untuk yang admin. Nah, adminnya itu baca koneksi. Tapi ini biasanya terakhir aja sih adminnya, nggak harus dibuat. Nah, coba kita balik ke mahasiswanya dulu. Mahasiswa ini udah ada, ini form data mahasiswa yang nanti akan dibaca dari sini. Ini form data mahasiswa. Kalau arsip ini kan adalah header, sama yang mata kuliah ini adalah footernya. Jadi balik ke form mahasiswa untuk edit ini. Nah, jadi nama mahasiswa ini adalah form, atau ini adalah
yang akan tampil di sebelah sini. Nah, ini form data mahasiswa. Karena ada 5 field, nanti inputannya di sini. Kita bikin di situ dulu inputannya. Nah, ini tinggal kita copy paste aja. Pertama, field yang pertama itu adalah name. Maka name yang di sini ganti sesuai nama field di tabel name. Kemudian ini nama mahasiswa, field di tabelnya adalah nama. Lalu ini kita ganti alamat. Oke. Ini fieldnya adalah alamat. Lanjut. Terus kita ganti dulu untuk yang nomor telepon. Terus fieldnya di tabel adalah telepon. Nah, di tengah-tengah sini kita bikin yang jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini variabelnya adalah Jekyll. Nah, sampai sini dulu kita coba simpan. Lalu kita jalankan database-nya. Nah, ini tadi yang form mahasiswa yang sudah kita buat. Jadi ada name, nama. Nanti kita tinggal isi di sini. Nanti kita klik tombol simpan, itu akan muncul di bawah sini. Nah, ini kita fokus ini dulu ya. Jenis kelaminnya itu kan kita butuh combo box supaya nanti dia bisa milih antara laki-laki atau perempuan atau pria dan wanita. Nah, ini berarti kita tidak pakai inputan teks, tapi kita pakai seleksi, atau di bahasa pemrograman lain disebut sebagai combo box. Nah, balik ke sini. Oke. Nah, di bagian jenis kelamin ini kita ganti, berarti ini saya ganti sini ya. Berarti pakai seleksi. Oke, lalu kita bikin dulu tutupnya supaya nggak ketinggalan. Oke. Nah, ini kita copy ke atas. Jadi, select untuk name-nya. Ini adalah jenis kelamin. Lalu, value-nya kita nggak butuh. Langsung pakai kelas. Kelasnya adalah form control. Nah, di bawahnya kita pakai option. Oke, terus bikin balasannya. Nah, ini kita isi option untuk value-nya sama dengan, nah, yang disimpan di database ini adalah pria. Kemudian yang tampil di combo box pilihan di formnya itu adalah laki-laki. Nah, kita bedakan antara nama value-nya. Jadi value-nya ini adalah yang disimpan di tabel nanti. Kalau untuk laki-laki dan perempuan ini hanya label yang akan tampil di pilihan combo box pada saat formnya dijalankan. Jadi yang disimpan adalah tetap nilai value-nya. Nah, selesai. Oke, sekarang kita jalankan dulu. Sampai sini kita jalankan. Lalu balik ke formnya. Ini kita, oke. Nah, di sini sudah ada laki-laki dan ada perempuan. Berarti tinggal kita, kalau ini dijalankan pertama, harusnya kan jangan ada pilihan dulu ya, harus tampil kosong seperti ini. Maka tinggal kita tambahkan form kosong. Oke, di atas sini. Berarti tinggal tambahkan option, lalu option. Nah, ini dibiarin kosong, kita simpan dulu, Ctrl S. Nah, lalu ini kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi jenis kelaminnya awalnya kosong, jadi ketika diklik baru dia muncul laki-laki atau perempuan. Jadi kalau pilih laki-laki kemudian disimpan, yang disimpan adalah value-nya, yaitu pria atau wanita. Baik, sampai di sini dulu penjelasan untuk koneksi database untuk menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data dari MySQL, nanti sisanya ini kita lanjut di video berikutnya. Kita cukup untuk edit header-nya saja dulu, kemudian isi formnya.
Nah, kita akan lanjut video berikutnya untuk tampilkan data mahasiswa yang di sini sesuai data yang sudah kita input di MySQL tadi, yang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.